Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini di tengah-tengah saudara-saudara kita masih banyak yang kurang sehat, yang saat ini ada yang sakit. Ya, kita tetap bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Meskipun mungkin kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan kita di saat kita merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24 ya, dengan judul firman Tuhan melayani dengan kesungguhan hati. Ya, saya ingin merefresh kita semuanya kembali tentang melayani Tuhan sebagai akhir dari tema di bulan Juni ini, ya, bahwa kita semuanya dipanggil Tuhan untuk melayani. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak kita semuanya berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau akan membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu ini. Kami serahkan semuanya ini, waktu kami dan hidup kami dalam kuasa Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen sudah melayani Tuhan? Mungkin ya. Mungkin saja kita sudah melayani Tuhan, bahkan melakukan banyak hal yang kita kerjakan di gereja. Sekecil apapun itu, kita melayani Tuhan. Ya, entah kita bersih-bersih, entah kita ini menerima kedatangan orang, menyambut orang lain, entah kita melakukan apapun itu, sekecil apapun yang kita lakukan di rumah Tuhan, di dalam gereja, ya tentunya itu adalah melayani dalam konsep pemahaman kita tentang melayani di gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah kita melayani Tuhan itu dengan kesungguhan hati? Ya, ini yang patut kita renungkan, ya. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan bagian ini. Ya. Apakah selama ini kita ini melayani Tuhan dengan kesungguhan hati atau tidak? Barangkali kita sekedar ingin mengisi waktu luang saja. Ya, daripada tidak ada pekerjaan yang lain, kita melayani. Kita mau melakukan itu karena kita suka pada bagian itu. Kalau tidak suka pada bagian itu, mungkin kita tidak mau melakukannya. Ya. Mungkin saja kita ini menganggap itu sebagai sesuatu hal yang ya sekedar kita lakukan saja. Karena kita orang Kristen harus melayani. Ya. Kalau kita memahaminya seperti itu, mungkin kita menganggapnya hanya sekedar formalitas. Ya, formalitas kita melayani Tuhan. Mengapa bagian melayani ini penting untuk kita refresh kembali, kita segarkan kembali. Menekankan kepada panggilan kita sebagai orang-orang Kristen bahwa semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk melayani. Ya. Walaupun kita tahu ada begitu banyak orang Kristen di dunia ini yang saat ini mereka menganggap bahwa pelayanan itu dianggapnya sebagai sebuah formalitas saja. Ya. Yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan tanpa ada kesungguhan hati di dalam melakukannya. Itu sebabnya kita ketahui ada begitu banyak orang yang saat ini mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah tersinggung. Mereka tidak dengan sungguh-sungguh melakukan itu semuanya, pelayanannya semakin mundur, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, mereka meninggalkan pelayanan mereka. Mereka tidak tangguh dengan tantangan. Ya, mereka tidak tangguh terhadap pembicaraan orang lain. Ya, kalau dirasani sedikit, mungkin kita sudah merasa tersinggung, marah, dan kita akhirnya meninggalkan. Saya tidak mau mengerjakan ini, saya tidak mau melakukan itu. Ya, apalagi tantangan kita saat ini bukan hanya bicara tentang orang yang ngerasani saja. Ya, tantangan kita cukup berat di tengah-tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang dalam kesulitan. Banyak orang yang sedang dalam kesusahan. Nah, disinilah kita ini diuji seberapa besar kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan. Ya, di tengah-tengah tantangan kita, di saat kita sendiri harus berjuang, mungkin jenengan berjuang dengan penghidupan jenengan, dengan memenuhi kebutuhan jenengan, tetapi dituntut untuk melayani kepada jemaat yang lain, kepada saudara kita yang lain.
Nah, disinilah kita diuji oleh Tuhan. Nah, melayani Tuhan tantangannya besar, ya, bukan hanya dari dalam saja dan bukan juga dari luar saja. Karena pressure-nya, tekanannya juga besar yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Itu sebabnya melayani Tuhan itu dibutuhkan kesungguhan hati supaya kita tahan uji, supaya kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan baik. Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar dari Titus, ya. Seorang muda yang sangat luar biasa yang memiliki kesungguhan hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya. Itu sebabnya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, memberitahukan kepada kita tentang pelayanan Titus yang begitu luar biasa ini. Ia memiliki kesungguhan hati di dalam melayani Tuhan. Ini menjadi modal yang kuat, dasar yang kuat bagi Titus dan tentunya juga bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan. Karena ini menjadi modal yang sangat baik untuk mereka bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita melihat bagaimana dengan Titus ini, tantangan yang dihadapi oleh Titus ini bukan tantangan biasa. Ya. Tantangan yang dihadapi oleh Titus ini tantangan yang begitu hebat dan luar biasa. Ya. Tekanannya sangat besar. Pressure-nya yang dihadapi oleh Titus ini bukan hanya dari luar. Ya. Tetapi dari dalam, tua-tua dari orang-orang yang Yahudi yang menjadi percaya itu, nah juga termasuk dari golongan orang-orang Farisi yang juga ikut menekan, dan juga dari kelompok-kelompok Romawi yang saat itu juga menekan. Ya, sungguh luar biasa tekanan yang sangat besar. Ya, dari luar ditekan, dari dalam dia juga semakin digencet. Tetapi kita tahu bahwa Titus ini mampu bertahan dengan baik, dapat melakukan pekerjaan pelayanannya dengan baik, ya, karena dia memiliki kesungguhan hati di dalam melayani Tuhan. Ya. Perhatikan di sini, ya, bagaimana Paulus itu begitu bersyukur kepada Allah karena Titus. Ya. Sebab Allah mengaruniakan kepadanya kesungguhan hati untuk melayani. Ya. Suatu kesungguhan yang timbul, yang tumbuh dalam hati Titus sehingga dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Ya. Di dalam teks yang lain dikatakan bahwa Rasul Paulus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menaruh keinginan yang kuat di dalam hati Titus untuk menolong semua orang, ya, untuk menolong orang lain, ya, sama seperti yang ada di dalam diri Rasul Paulus itu sendiri. Ini menjadi satu ucapan syukur yang luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam ayat 16 ini, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Ya. Kesungguhan hati di dalam terjemahan yang lain dikatakan ini merupakan keinginan yang kuat dalam hati. Inilah yang menjadi dorongan bagi Titus untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tanpa keinginan yang kuat atau kemauan yang kuat, tanpa ada tekad yang kuat dalam hati seseorang, niscaya mereka mampu bertahan dalam tekanan dan tantangan yang hebat dalam pelayanan mereka. Mungkin nggak tahan. Ya. Dirasani mungkin kita nggak tahan, ya. Mungkin pekerjaan kita dikritik, mungkin saja kita nggak tahan, ya. Bisa saja kita marah, atau mungkin kita akan ngeyel. Nah, itu salah satu bentuk kita ini membela diri dengan cara-cara seperti itu. Keinginan yang kuat yang timbul dalam hati Titus, dari mana datangnya itu? Ya, keinginan yang sangat kuat dalam hati Titus. Tuhan yang menganugerahkannya kepada Titus. Ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau melayani. Ya, demikian pula dengan kita. Saudara dan saya yang ingin dan yang mau melayani Tuhan, ya, jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, dan jika kita meminta kepada Allah suatu kemauan yang baik untuk melayani Tuhan, maka Tuhan pun juga akan memberikannya kepada saudara dan saya. Suatu kemauan, tekad, motivasi yang kuat untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebab ini menjadi modal yang sangat baik. Modal yang sangat berharga, yang sangat penting, yang akan menolong kita tetap dapat bertahan, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir dalam tekanan dan juga dalam tantangan yang besar yang kita hadapi. Ya. Tantangan kita yang dari dalam, mungkin dari dalam diri kita sendiri. Ya.
Kondisi pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tentu akan goncang segala sesuatunya. Kalau dia tidak memiliki keinginan yang kuat dalam hatinya untuk melayani Tuhan, maka ini akan menjadi alasan untuk dia tidak melayani Tuhan. Saya sedang butuh banyak uang untuk keluarga saya, misalnya seperti itu. Kemudian dituntut untuk melayani saudara-saudara seiman yang lain yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kesulitan. Mungkin kita akan memiliki alasan, aku lagi ada kesibukan. Ya, keluargaku juga butuh. Aku harus memenuhi kebutuhannya. Aku harus menolong keluargaku, betul. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki tekad, kemauan, dan motivasi yang kuat di dalam hatinya, ya, sebab menganggap itu sebagai kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya, dia akan melakukannya. Dia akan mengerjakannya. Walaupun dia sendiri harus bergumul dengan tantangan yang dia hadapi, pergumulan-pergumulan dalam hidupnya secara pribadi. Ya. Kemauan yang kuat, keinginan yang kuat, motivasi yang kuat, tekad yang kuat dalam hati setiap orang yang melayani Tuhan, itu yang meletakkan adalah Tuhan. Tuhan yang menaruh itu di dalam hatinya. Tuhan yang meletakkannya, Tuhan yang menempatkannya di dalam hati Titus. Ini merupakan suatu anugerah yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan juga kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau melayani dia. Termasuk saudara dan saya. Tuhan juga yang memberikan kesanggupan kepada Titus, sehingga ia mampu untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan itu sampai tuntas. Tidak mogol di tengah jalan. Tidak putus di tengah jalan. Mereka tetap melakukannya. Mereka tetap mengerjakannya dan menyelesaikan setiap pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab. Karena ada keinginan yang kuat, dorongan di dalam hatinya untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan ini. Ini Tuhan yang mempercayakannya. Tuhan yang memampukannya. Tuhan yang memberikan kesanggupan. Kalau melihat kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tetapi kesanggupan yang diberikan Tuhan membuat kita mampu menyelesaikan setiap pekerjaan pelayanan itu dengan baik. Tanpa ada keluhan. Tanpa kita menggerutu. Tanpa kita berkeluh kesah, kita kerjakan semuanya itu. Bahkan kepada kita juga Tuhan akan berikan kesanggupan jika kita memintanya. Sehingga kita pun mampu melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu dengan baik. Dan bahkan sampai tuntas. Ya. Semua ini tidak terjadi dengan sendirinya dalam diri kita. Atau secara tiba-tiba muncul begitu saja. Melainkan Tuhan yang memberikannya kepada kita. Itu sebabnya apa yang berasal dari Bapa akan bertahan sampai akhir. Tetapi jika berasal dari manusia, itu akan hilang. Itu akan pudar. Ya. Itu akan sirna. Sebab apa yang berasal dari manusia tidak akan pernah kekal. Tetapi apa yang berasal dari Bapa, itu akan bertahan sampai akhir. Tuhan mempercayakan kepada setiap orang yang dapat dipercayai dan memberikan dorongan yang kuat atau keinginan yang kuat dalam hatinya untuk melayani Tuhan dengan baik. Ya. Dan Tuhan akan memberikan kesanggupan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab sampai akhir. Ya. Kalau sudah dipercayai, dia terima tanggung jawabnya, dia kerjakan, dia selesaikan. Dan itu dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang dapat dilakukan? Jika keinginan yang kuat itu ada dalam hati kita, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Jika kita memiliki keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Perhatikan ayat yang ke-17, memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-21, di situ dikatakan, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya, dua ayat ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Ya. Ketika saudara dan saya memiliki keinginan yang kuat untuk kita melayani Tuhan, ya, dan kalau ini terjadi dan dimiliki oleh setiap orang Kristen, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan ini. Ya.
Pelayanan kita ini tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi akan berdampak kepada orang lain dan akan membangun suatu kehidupan yang baik di antara kita semuanya. Karena waktu kami meminta dia untuk mengunjungi kalian lagi, dalam terjemahan yang lain, dia senang sekali. Ya. Titus ini senang sekali. Ya. Ketika diminta untuk mengunjungi saudara seimannya yang lain. Karena sebelum kami bertanya, dia sudah merindukan kalian dan berencana pergi melihat kalian. Perhatikan pada bagian ini, ada dua hal yang menarik. Ya. Ketika dia memiliki keinginan yang kuat, ketika dia diminta untuk melayani, dia akan melayani dengan sukacita. Ya. Dia senang hati, senang melakukannya. Ya. Tetapi jika itu tidak berasal dari dalam hatinya, bahkan dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan, angot-angotan kalau orang Jawa bilang. Ya. Bukan hanya angot-angotan, melakukannya sambil menggerutu, melakukannya sambil ngedumel. Ya. Kok yo aku? Pasti akan berpikir seperti itu. Kalaupun dia melakukannya mungkin gerada-geruduk, sesuka hatinya, bukan dengan sukacita. Ya. Tetapi ketika dia memiliki keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan seperti Titus ini, ya, ketika diminta untuk mengunjungi, untuk melayani, dia mendengar saja, dia senang. Ya. Dia menyambut baik anjuran yang diberikan kepadanya. Ya. Tetapi lebih daripada itu, dia sudah menyambutnya dengan sukacita. Ya. Bahwa dia mau melakukan itu dengan senang hati. Ya. Melayani dengan sukacita, karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya. Yang kedua, melayani dengan sukarela. Karena sebelum kami bertanya, dia sudah merindukan kalian dan berencana pergi melihat kalian. Ya, di dalam terjemahan baru di situ dikatakan, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Ya. Kalau tidak ada keinginan yang kuat, nggak ada motivasi yang kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan, kenapa harus susah payah melakukan ini? Apalagi kalau sekarang ini di waktu-waktu pandemi ini, kenapa harus ikut susah payah? Tidak perlu. Tidak perlu memikirkan gereja, tidak perlu. Yang perlu dipikirkan adalah kebutuhan kita secara pribadi. Kenapa kita harus ikut susah payah memikirkan melayani di gereja untuk apa? Toh bisa kok ibadah di rumah. Ya, dilakukan dari rumah pun juga bisa. Nggak perlu kita ini ngapain harus kumpul-kumpul untuk membahas, merencanakan. Ibadahnya masih harus di rumah kok. Kenapa kita harus melakukannya? Kenapa kita harus buang-buang energi untuk melakukan pelayanan ini? Mengapa kita harus buang-buang uang kita, tenaga kita, pikiran kita untuk melayani? Kalau di dalam hati kita ada keinginan yang kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan ini, kita akan melayani dengan sukarela, kita akan melakukannya dengan sukarela. Yang pertama tadi sukacita melakukannya, yang kedua sukarela. Kalau sukarela berarti kan tulus melakukannya. Menerima tanggung jawab itu dengan suka hati, dengan senang hati, dia terima, dia kerjakan dengan tulus, tanpa pamrih. Sekalipun mungkin dia sedang berada dalam pergumulan yang besar dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan ayat yang ke-21, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya. Titus melakukannya dengan benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Dia melakukannya dengan benar, ya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Memikirkan yang baik itu berarti melakukan yang benar. Segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berasal dari Bapa, yang berasal dari surga. Ya. Apa yang dipikirkannya, dilakukannya, diusahakannya. Ya.
melayani Tuhan, pasti dia akan melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jika itu ada keinginan yang kuat untuk melakukannya. Jika ada motivasi yang kuat dalam dirinya. Jika ada dorongan yang sangat kuat, kemauan tekad yang bulat untuk mereka mau sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan ini. Mereka bukan hanya memikirkan yang baik, tetapi mereka akan melakukannya dengan benar. Sampai selesai, sampai tuntas pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita belum tuntas loh. Belum selesai. Ya. Ada masih banyak begitu besar PR-PR yang harus kita selesaikan. Sampai batas waktunya kapan? Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sampai Tuhan katakan kamu selesai. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, ya selesai sudah pekerjaan kita. Tapi kalau Tuhan belum, berarti kita masih harus terus mengerjakannya. Ya. Tetapi tanpa keinginan yang kuat, niscaya kita bisa melayani dengan sukacita. Niscaya kita bisa melayani dengan sukarela. Niscaya kita bisa melakukannya dengan benar. Dan memikirkan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Semua itu akan terjadi secara otomatis jika ada keinginan yang kuat dalam hati kita untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati? Pikirkan ini, renungkan ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mendorong kepada kita semuanya. Memiliki keinginan yang kuat di dalam hati kita, motivasi yang benar, yang baik, dan yang kuat dalam diri kita untuk melakukan pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan maupun di tempat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika ada keinginan yang kuat dan dorongan motivasi yang kuat ini, maka kita akan memiliki kesanggupan untuk melayani Tuhan dengan sukacita, melayani dengan sukarela, melakukan yang benar, yang terbaik di hadapan Tuhan dan manusia. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara sekalian, saya ingin mendorong kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk melayani, miliki kesungguhan hati untuk melayani Tuhan. Bagaimana mendapatkannya? Bangun keintiman kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita, keinginan yang kuat, kesungguhan hati untuk kita mau melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya tidak ada yang sia-sia, tetapi boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.